Salam sehat, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Akhir-akhir ini terjadi silang pendapat soal vaksin dan vaksinasi di kalangan masyarakat. Barangkali penyebabnya antara lain adalah kekurangtahuan sebagian masyarakat soal vaksin dan vaksinasi ini, dan juga terkait dengan efikasi dari vaksin tersebut. Menurut buku Principle of Epidemiology in Public Health Practice, di dalam ilmu kesehatan masyarakat dikenal istilah ukuran dampak dan ukuran asosiasi. Ukuran dampak menilai hubungan kausal antara paparan sebagai penyebab dan penyakit misalnya sebagai akibat. Sementara itu ukuran asosiasi menilai hubungan asosiatif antar variabel terkait kesehatan. Terkait dengan ukuran dampak itu, ada dua ukuran dampak kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah proporsi yang dapat diatribusikan atau disebut dengan istilah attributable proportion. Dan yang kedua adalah kemanjuran atau efektivitas. Itulah yang disebut dengan istilah efikasi dan efektivitas. Attributable proportion atau proporsi risiko yang dapat diatribusikan adalah ukuran dampak kesehatan masyarakat dari suatu penyebab penyakit. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian mengenai dampak kebiasaan merokok terhadap kematian akibat kanker paru, ditemukan bahwa angka kematian akibat kanker paru pada orang atau kelompok orang perokok adalah 0,57 per 1000 kematian per tahun. Sementara pada kelompok non perokok angkanya adalah 0,07 per 1000 kematian per tahun. Dari angka-angka ini kita bisa menghitung attributable proportionnya, yaitu angka kematian pada kelompok perokok dikurang angka kematian pada kelompok non perokok dibagi angka kematian pada kelompok perokok kali 100%. Dari situ kita memperoleh attributable proportionnya adalah 87,7%. Dengan asumsi bahwa kedua kelompok itu, kelompok perokok dan kelompok non perokok adalah komparabel atau dapat diperbandingkan, dalam arti bahwa faktor risiko lain pada kedua kelompok itu dianggap sama, maka angka 87,7% itu bermakna bahwa 87,7% kanker paru pada kelompok perokok atribut dari kebiasaan merokok mereka. Sisanya sebesar 12,3% kanker paru pada kelompok perokok itu disebabkan oleh faktor lain. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan, ukuran kedua adalah kemanjuran atau efikasi, atau boleh juga disebut efektivitas. Kemanjuran atau efikasi atau efektivitas, misalnya kemanjuran atau efikasi vaksin, adalah ukuran
penurunan secara proporsional kasus atau kejadian penyakit, dalam hal ini misalnya COVID-19 pada kelompok orang yang divaksinasi. Penurunan secara proporsional kasus atau kejadian penyakit COVID-19 pada kelompok orang yang divaksinasi. Kemanjuran digunakan, istilah kemanjuran digunakan ketika penelitian yang menilai efek vaksin terhadap COVID-19 itu dilakukan dalam kondisi ideal. Kondisi ideal dalam epidemiologi itu dianggap bisa dicapai ketika penelitian itu didesain secara eksperimen dengan uji klinis atau clinical trial. Jadi kalau penelitiannya dirancang seperti itu dianggap di bawah kondisi ideal. Untuk itulah digunakan istilah efikasi. Sementara istilah efektivitas digunakan ketika penelitian itu dilakukan di bawah kondisi tertentu yang tidak dikendalikan secara sempurna, artinya kondisinya tidak bisa dianggap ideal. Efikasi vaksin misalnya itu bisa diinterpretasikan sebagai penurunan secara proporsional kejadian penyakit. Dalam hal ini misalnya kalau vaksin bagi COVID-19, kejadian penyakit COVID-19 pada mereka yang divaksinasi. Oleh karena itu, kalau disebut misalnya efikasi sebuah vaksin sebesar 65,3%, itu mengindikasikan pengurangan sebesar 65,3% kejadian penyakit COVID-19 pada kelompok atau pada orang yang divaksinasi. Atau kelompok yang divaksinasi mengalami 65,3% lebih kecil terkena COVID-19 dibandingkan dengan jika mereka tidak divaksinasi. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita sudah memperoleh efikasi suatu vaksin misalnya, kita bisa memperoleh angka rasio risiko atau risk ratio, yaitu dengan rumus 1 kurang efikasinya. Oleh karena itu, rasio risikonya adalah 1 kurang 65,3%, yaitu sama dengan 34,7%. Karena risk ratio ini lebih kecil daripada 1, itu berarti atau itu mengindikasikan penurunan risiko menderita COVID-19. Artinya, vaksinasi memiliki efek pelindungan atau protektif efek terhadap COVID-19. Risk ratio sebesar 34,7% bermakna bahwa kemungkinan orang yang divaksinasi menderita COVID-19 adalah 34,7%. Oleh karena itu, efikasi vaksin COVID-19 sebesar 65,3% itu sudah memadai atau itu sudah dapat dianggap efektif. Lagi pula, angka 65,3% itu sudah cukup jauh di atas ambang batas
atau threshold yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 50% bagi sebuah vaksin misalnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan dan saudara-saudara yang saya banggakan, ayo mari kita bersedia divaksin, karena vaksin itu dianggap cukup memadai, efektif atau efikasinya cukup memadai untuk mencegah COVID-19. Saya Albin Siagian mengucapkan salam sehat dan vaksin untuk Indonesia sehat.